tidak bisa dimaknai begitu. Tapi karena sifat pemantauan itu sebenarnya mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi. Kejadian yang tidak diinginkan, gitulah ya. Bisa jadi dipantau karena perkaranya menjadi perhatian publik. Bisa jadi dipantau karena perkaranya bersifat struktural. Walaupun juga bisa jadi perkaranya dipantau karena ada dugaan. Jadi yang menjadi poin adalah tidak setiap pemantauan itu pasti sudah terjadi pelanggaran. Pasti bersalah gitu ya. Pasti bersalah gitu. Ini biar tidak disalahpahami. Saya khawatir nanti ini sidang kok dipantau, ini hakimnya pasti melanggar ya. Belum tentu juga, hanya sebagai koreksi aja mungkin ya. Iya, hanya untuk mencegah agar hakim itu sesuai koridornya. Sesuai koridornya, bukan berarti bersalah di sini pemirsa. Nah, kalau boleh saya nanya ini tentang persidangan lagi, adakah dekat-dekat inilah Pak, atau mungkin kasus sebelumnya tentang perempuan dan anak, monggo Pak Dizar, adakah pernah? Pernah, jadi sudah agak lama memang itu di sebelum pandemi ya. Jadi memang ada kasus terhadap lebih ke anak sih sebenarnya. Anak ya. Itu yang kemudian kalau nggak salah di daerah di luar Surabaya waktu itu, yang memang cukup menjadi atensi pada waktu itu. Jadi sehingga kami juga turut memantau dan juga melakukan koordinasi dengan pengadilan setempat. Karena kalau sebenarnya begini, kami tidak mengkhususkan untuk perkara-perkara tertentu memang, tapi biasanya kalau ada di tiap kasus pun, kalau misalkan ada dugaan pelanggaran itu bisa jadi waktu itu kalau tidak salah terkait kasus anak itu jadi memang di Sampang, kemudian juga di Malang itu juga pernah. Jadi memang butuh treatment khusus ya. Iya, makanya saya nanya itu. Pengadilan anak itu kan memang ada dua treatment nih kayak ngeliatnya. Jadi pengadilan yang majelis hakimnya juga berbeda. Gitu ya. Majelis, kalau misalkan terhadap anak itu, maka majelis hakimnya tunggal, kemudian tidak memakai toga begitu, agar tidak ada timbul stres mungkin Pak. Betul. Jadi anak tidak merasa tertekan begitu ketika kemudian berhadapan dengan hukum misalkan. Kalau kasus perempuan saya kira masih belum ya, kalau misalkan perempuan dalam konteks KDRT ya, yang spesifik. Banyak loh Pak ini. Ya, tetapi belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran di persidangannya begitu. Jadi persidangannya masih berjalan secara normal saja gitu nggih. Oke. Mohon maaf, ini kategori persidangan. Saya sebagai orang awam nih, apakah hanya persidangan di sidang atau hanya sampai juga ke persidangan agama? Perceraian seperti itu Pak. Sampai ya Pak ya? Ya, sampai ya, bukan hanya sidang tempat yang kantor sidang yang kayak di TV itu mungkin ya. Ini saya belum pernah masuk ya, naudzubillah amit deh. Yang di kantor persidangan agama, pengadilan agama yang di Ketintang, mohon maaf seperti itu kah? Jadi semua jenis pengadilan, semua lembaga peradilan yang ada di Mahkamah Agung, kan lembaga peradilan yang ada di Mahkamah Agung itu kan pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer. Nah itu semua masuk di dalam pengawasan judisial, termasuk juga masuk di dalam advokasi yang dilakukan oleh judisial kalau ada hakim yang dilanggar martabatnya. Dan itu semua sudah pernah kami lakukan semua. Jadi di militer kami pernah, di TUN juga ya sering, di pengadilan negeri malah juga. Nah, kalau boleh tahu bocoran nih Pak, untuk Komisi Yudisial Jatim, yang paling susah nih yang mana Pak? Kasus apa? Mungkin yang sampai sekarang bahkan mungkin belum selesai. Nah ini, kita pengen tahu dong. Apa ini Pak? Monggo Pak Dizar atau Pak Ali ini? Monggo silahkan. Jadi sebenarnya kalau dalam proses persidangan ataupun pemantauan itu relatif lebih nggak ada masalah sih sebenarnya. Istilahnya. Cuman biasanya begini, kalau KAI itu memang dalam konteks pemahamannya bahwa kami mengawasi hakim gitu ya, bahasa sederhananya begitu, mengawasi dan juga menegakkan dan menjaga tadi, maka sebenarnya yang ada dinamika itu justru pada ketika KAI mengambil langkah rekomendasi. Jadi mengambil putusan akhirnya kan berupa rekomendasi.
Jadi rekomendasi kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung. Nah, dalam dinamika ini itu yang KY menemukan ada beberapa perbedaan persepsi misalkan dengan Mahkamah Agung, begitu, yang mana kemudian KY menganggap bahwa laporan ini atau rekomendasi ini itu bagian dari pelanggaran etik, begitu kan. Sementara Mahkamah Agung punya persepsi bahwa itu bukan pelanggaran etik tapi sudah masuk ke ranah substansi teknis judisial misalkan. Oh, Jadi, beda lagi. Itu bagian merupakan pertimbangan hakim. Biasanya sih terkait putusan ya. Jadi kalau misalkan pelanggaran etik murni itu relatif lebih enak, lebih gampang begitu. Apalagi bukti-buktinya juga cukup kuat, itu lebih mudah begitu. Tetapi kemudian kalau kita pelanggaran etiknya itu berupa produk putusan ya yang tertulis kemudian ada dalam pertimbangan hakim, itu yang ada dinamika pasang surut ya dengan Mahkamah Agung dalam KY mempunyai persepsi seperti ini, Mahkamah Agung punya persepsi yang lain. Nah, itu gimana tuh? Itu seru tuh kayaknya. Seru tuh kayaknya. Ya itu yang akhirnya secara normatif memang di dalam peraturan itu memang perlu dilakukan pemeriksaan bersama. Jadi antara KY dengan Mahkamah Agung karena memang setiap pelanggaran etik yang kemudian nanti ujungnya adalah pelanggaran berat itu akan dibentuk majelis kehormatan hakim misalnya. Jadi majelis kehormatan hakim ini unsurnya dari pimpinan KY begitu, komisioner KY yang ada di Jakarta dan juga hakim agung. Jadi kalau laporannya itu dari KY maka 4 orang dari komisioner KY dengan diketuai salah satunya, kemudian 3 orang dari hakim agung. Tetapi kemudian karena sebenarnya pengawasan hakim itu kan tidak hanya KY ya. Jadi kalau KY itu hanya dapat dikatakan sebagai pengawas eksternal, tapi di internal Mahkamah Agung juga ada sendiri ya, yang namanya Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah itu kalau laporannya melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung, nanti formasi MKH-nya itu 4 orang hakim agung dengan salah satu ketua, kemudian 3 orang pimpinan KY. Jadi tapi ini juga diuntungkan jadi dengan adanya Badan Pengawas Mahkamah Agung selaku pengawas internal maupun KY selaku pengawas eksternal itu jadi diuntungkan agar memberikan upaya yang terbaik begitu ya, sedang optimal sehingga berlomba-lomba dalam kebaikan, kira-kira demikian. Iya. Tentu semuanya pasti akan berupaya secara optimal. Apakah KY lebih dulu respon atau nanti badan pengawas yang lebih respon. Nah, kalau ngomongin tentang tadi KY dan mahkamah nih, tadi kan sudah bilang kalau tersulit adalah ketika harus duduk bersama, ada bukan tidak kecocokan ya, ketidaksetaraan persamaan pendapat begitu. Kalau yang terbesar kasusnya apa ini Pak? Kalau boleh, tadi kan tersulit nih, yang terbesar. Nah ini seru nih kayak ini. Terbesar. Ya, sebenarnya kalau kami itu memandang kasus itu semua sama. Jadi karena kan semua mekanismenya sama, terus kemudian prosedurnya sama, langkah-langkah yang dilakukan sama. Jadi dalam konteks menangani itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara ini perkara besar mungkin karena kecil disepelekan gitu enggak ya. Jadi semuanya sama saja ya. Karena kan juga hak warga negara juga ya semuanya sama. Cuman memang kalau misal yang mungkin menjadi kesulitan itu mungkin karena memang misalkan perkaranya buktinya yang belum lemah misalkan atau buktinya yang belum lengkap sehingga kemudian KY harus melakukan upaya-upaya yang ekstra untuk mendapatkan bukti. Memang lebih enak itu kalau misalkan setiap laporan itu masyarakat itu melengkapi bukti. Misalkan dia melaporkan hakim yang di dalam sidang misalkan marah. Nah, kalau foto video atau gimana mungkin. Video itu kan gampang ya. Iya. Dibuktikan kalau video misalkan ini videonya asli. Jadi sangat gampang sekali kalau sudah buktinya cukup. Cuman kalau misalkan buktinya, karena kan tidak semua masyarakat kadang-kadang bisa memenuhi bukti ya. Karena kadang-kadang ketika dia sidang dia tidak sempat merekam misalkan dan lain sebagainya mungkin. Nah, di konteks-konteks seperti itu yang mungkin KY belum bekerja ekstra misalkan untuk mencari bukti dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga di dalam pelanggaran yang bersifat perilaku murni itu tadi, yang di luar sidang itu tadi. Misalkan ini ada dilakukan hakim ini punya kebiasaan mohon maaf misalkan ya
datang ke hiburan-hiburan malam. Ah Ini ya. kan secara etik di mata Nggak masyarakat cocok kan lah nggak ya. cocok gitu Ya. Nah, tapi buktinya tidak ada. Nah, mungkin ini yang perlu diinvestigasi lebih dalam oleh KY untuk mendapatkan buktinya. Benar enggak apa yang disampaikan oleh masyarakat ini? Nanti ujungnya fitnah lagi nanti gitu ya. Khawatirnya kan Oke. fitnah itu tadi. Jadi khawatirnya sebenarnya hakim ini tidak pernah datang ke dunia malam, tapi karena kemudian dia kalah di sidang, lapor aja, bilang aja ke KY suka datang ke dunia malam. Ternyata setelah ditelusuri oleh KY, oh enggak, hakim ini justru hakim yang bagus. Nah, hal seperti itu yang memang KY juga perlu hati-hati. Makanya kemudian kalau misalkan setiap laporan dan kemudian masyarakat melengkapi buktinya, tentu proses di KY itu menjadi lebih gampang. Cuman kalau kemudian misalkan buktinya lemah atau bahkan buktinya tidak ada, nah itu yang KY memang perlu kerja ekstra lagi mencari dan mengumpulkan bukti-bukti itu. Oh, mengumpulkan bukti-bukti. Jadi jangan sembarang cuma menuduh mungkin begitu ya. Karena ini juga akan menjadi pencemaran nama baik pastinya. Nah, boleh nggak sih Pak kalau saya bilang Komisi Yudisial Jawa Timur ini sama dengan KPK? KPK-nya kita-kita gitulah. Komisi pemilihan yang memang menyoroti hakim dalam artian ya Pak. Ini sama nggak atau bagaimana? Cara kerjanya mungkin atau konotasi itu bagaimana mungkin? Karena kita orang awam pastinya hukum itu sedikit ambigu ya Pak. Betul. Gitu. Jadi begini, tentu KY dengan KPK adalah dua entitas yang berbeda ya. Jadi memang KY itu ranah lembaga penegak etik, begitu. Sementara KPK itu penegak hukum. Jadi dan KPK itu memang objeknya banyak. Maksudnya dalam arti dia bisa sepanjang itu lembaga dibiayai bersumber dari APBN, maka itu menjadi kewenangan KPK begitu. Untuk mengawasi begitu ya.